Shalom, jumpa kembali di dalam renungan malam pada malam hari ini yang akan kita ambil dari 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 11. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari hari-hari yang lalu hingga pada malam hari ini. Atas perkenan dan kasih Tuhan kami boleh kembali merenung dan membahas firman Tuhan pada malam hari ini. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami masing-masing agar kami dapat memahami dan terlebih juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman Tuhan, "Ke Hebron." Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa semua orang-orang yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirimkan orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati. Dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isobet bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun 6 bulan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini ada 2 hal yang menarik yang bisa kita ambil dari bacaan malam hari ini. Adalah sikap Daud yang bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan setelah mengetahui bahwa Saul telah meninggal, karena di dalam hitungan hari dia akan menjadi raja, akan tetapi dia belum tahu berbuat apa. Oleh karena itu dia menginginkan petunjuk Tuhan atas tindakan berikutnya. Yang kedua adalah Daud yang bertindak bijaksana dalam menghadapi pengikut-pengikut setia daripada Saul. Saudara-saudara, walaupun Daud tahu bahwa ia akan menjadi raja, dan meskipun waktu itu kelihatannya tepat karena Saul sudah tiada, Daud tetap menanyakan kepada Tuhan, kemana ia harus pergi, seperti pada ayat 1. Pada saat itu Daud masih berada di Ziklag, wilayah Filistin. Daud tidak ingin bergerak mendahului Allah. Meski janji Allah untuk menjadikan Daud sebagai raja kelihatannya hampir tergenapi, karena ia
Karena itu ia butuh petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudara, inilah kunci sukses Daud. Ia bukan meminta berkat Allah atas rencananya, tetapi menyesuaikan diri dengan rencana dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, setelah Tuhan menyuruh Daud berangkat ke Hebron, maka sesampainya di sana Daud diurapi untuk menjadi raja di sana. Ini memperlihatkan penerimaan penduduk di wilayah itu terhadap Daud sebagai orang yang disenangi dan dia diurapi menjadi raja. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Sebagai raja, Daud bukan hanya menghadapi orang-orang yang bersikap senang dan bersikap mendukung dia. Ia juga harus bijak menghadapi orang-orang yang mungkin saja bersikap berbeda. Misalnya orang-orang Yabes Gilead yang kita baca dalam ayat-ayat berikutnya tadi. Mereka sangat setia kepada Saul. Dan atas keadaan itu, Daud berkata dan menyuruh orang utusan menemui orang-orang Yabes Gilead ini. Maka melalui orang-orang suruhannya, Daud menyampaikan penghargaannya kepada Saul dengan berterima kasih atas penguburan Saul yang telah mereka lakukan di ayat 5 dan 7. Dalam hal ini kita melihat kebesaran hati Daud sebagai raja. Dia mengetahui persis loyalitas dari pengikut-pengikut Saul bukan saja menjadi ganjalan bagi dia di dalam menjalankan peranan sebagai raja, akan tetapi ada hal yang dia pilih yang sangat bijaksana, yaitu mengutamakan kedamaian dan kesatuan. Daud tidak memilih jalan kekerasan untuk kemudian memerangi pengikut-pengikut dari Saul. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk menghubungi dan merangkul pengikut-pengikut Saul. Lalu secara tidak langsung Daud mengingatkan juga kepada mereka bahwa dia adalah raja yang sudah diurapi untuk Yehuda. Dan karenanya dalam posisinya sebagai raja, dia menawarkan persahabatan dengan mereka yang menjadi pendukung Saul. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Daud sadar bahwa dirinya adalah orang pilihan Tuhan, Daud tidak diam saja atau sebaliknya memaksa orang untuk menerima dia sebagai raja. Daud bersikap secara simpatik dan bijak dalam upaya memperoleh dukungan dari suku-suku lain yang belum memahami bahwa dia adalah raja pengganti Saul yang telah diurapi oleh Tuhan. Menyadari diri sebagai seorang pilihan Tuhan memang seharusnya tidak membuat kita semakin tinggi hati atau merasa diri kita paling benar. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya kita harus semakin bijak. Bagaimana dengan keadaan yang kita hadapi sehari-hari? Kemungkinan kita menghadapi situasi terjepit. Kemungkinan kita harus mengambil keputusan yang tepat. Kita harus memutuskan suatu perkara yang genting di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Melalui nats hari ini, kita diingatkan untuk bertanya kepada Tuhan. Tentu saja dibutuhkan kerendahan hati untuk bertanya dan menerima jawaban Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena terkadang petunjuk Tuhan itu justru tidak sesuai dengan kehendak kita. Apakah kita tetap mau taat kepada Tuhan? Yakinlah bahwa arahan Tuhan selalu berbuah kebaikan pada akhirnya. Meski kita harus menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah dan beberapa kali mungkin menghadapi hambatan, namun perjalanan kita akan berakhir dengan indah. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ada dua hal yang kita simpulkan. Pertama,
marilah kita bertanya kepada Tuhan dalam memutuskan suatu perkara yang pelik atau dalam keadaan terjepit, mintalah petunjuk Tuhan. Dan yang kedua adalah marilah kita bertindak bijaksana di dalam menghadapi orang-orang yang mungkin tidak sepemahaman dengan kita, sejalan dengan kita, bahkan menentang kita, baik di dalam kepemimpinan di masyarakat atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memilih jalan damai, jalan yang merangkul, jalan yang meniadakan perbedaan dengan kasih. Karena Tuhan Yesus juga telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni dosa-dosa kita yang menentang Dia. Terpujilah Tuhan, terima kasih, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah membahas firman Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami semua boleh diingatkan untuk selalu bertanya kepada Tuhan dalam menghadapi suatu masalah yang pelik di dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu bertanya kepada Tuhan, langkah apa yang harus kami ambil, keputusan apa yang terbaik harus kami ambil di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan ingin Tuhan jadikan menjadi pengikut Tuhan yang bijaksana di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, di dalam menghadapi perbedaan pendapat, di dalam menghadapi orang-orang yang mungkin mempunyai pandangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan pandangan kami sendiri. Biarlah kami memilih jalan damai, jalan yang merangkul, jalan yang Tuhan inginkan sebagai pengikut Tuhan yang membawa damai di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.